Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema apa manfaat beriman kepada takdir Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa pengantar dulu, bahwa orang Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak diwajibkan kita meyakini adanya qada dan qadar. Kita sebatas meyakini Allah Maha Kuasa, yaf'alu ma yasha, ya kan, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru man yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa inama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu aja kok. Adapun nasib manusia itu tidak usah dipercayai, kan gitu. Kenapa? Kalau kita meyakini demikian, berarti kita mengatakan bahwa Tuhan menjadi tidak adil. Kalau Tuhan menyuruh kita beriman, tapi Allah sudah menentukan kamu tidak beriman, apa artinya? Allah menyuruh kamu suruh berobat, tapi Allah menyatakan kamu mati, apa artinya? Allah menyuruh kamu belajar benar, tapi Allah menentukan kamu tersesat. Ini kan terjadi pemikiran-pemikiran yang menjadi, dan sampai sekarang kasus qadar dan qadar belum selesai sampai sekarang, dan terus menjadi pembicaraan yang tidak pernah berpenghujung, ya, tidak berkesudahan, beli pragat sekarang. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin pertama menyampaikan argumentasi orang Mu'tazilah yang tidak meyakini qada dan qadar, karena mereka berpegang pada pemikiran filsafat, ya kan begitu. Jadi mana mungkin kita ini menyuruh orang jangan tenggelam ketika tangan dan kakinya kita ikat. Jadi kalau kita menyuruh jangan tenggelam, berikan kebebasan orang itu untuk berenang. Nah, ikatnya dibuka dong. Jadi qada dan qadar itu merupakan ikatan bagi kita untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pemikiran Mu'tazilah. Nah, dari mana munculnya qada dan qadar itu? Sejak kapan terjadi konflik pemikiran di umat Islam? Ini persoalannya dari persoalan politik sebetulnya. Jangan dikira murni pikiran agama, betul-betul diwarnai oleh konflik politik. Ketika seorang raja itu gagal memakmurkan rakyatnya sehingga jatuh miskin, banyak orang kelaparan, pertanyaan siapa yang bersalah? Apakah raja atau Tuhan? Nah, orang yang pro kepada raja, ya pro status quo, akan mengatakan yang salah Tuhan, raja nggak salah, karena yang menentukan kaya dan miskin adalah Tuhan. Nah, kelompok oposisi akan mengatakan yang salah adalah raja. Allah tidak menentukan kaya miskin, tapi Allah menentukan manusia silakan berusaha dan bekerja. Jadi kalau rakyat jatuh miskin karena raja tidak becus memimpin rakyat. Oke. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini kelompok moderat yang tidak siap beroposisi takut digebukin, tapi ingin pro kepada penguasa juga takut berdosa. Disitulah dia buat konsep baru yang kira-kira sama-sama senang gitu. Sini senang, sini senang. Artinya qada itu ada dua macam, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram gitu. Jadi ada qada yang bisa direvisi, ada yang tidak gitu. Saya kira itu seperti itulah persoalannya. Jadi kalau kita terusin misalnya nanti saya bongkar semua jadi lucu semua jadinya. Kayak gitu. Oke, sekarang gini saja. Terlepas Anda percaya atau tidak kepada adanya qada dan qadar, tolong jawab kepada saya dulu.
Anda terlahir di Srengseng. Siapa yang menentukan? Lahirnya dari ibu. Namanya siapa namanya ibunya? Siapa? Tarmi. Oke, Bitarmi dah. Siapa yang menentukan Anda keluar dari perutnya Bitarmi? Lahirnya siang atau malam? Siapa yang menentukan siang? Tanggal berapa? Siapa menentukan? Bulan apa? Jam berapa? Tahun apa? Jenis kelaminnya laki atau perempuan? Laki. Yang menentukan siapa? Sampai kematianmu juga siapa yang menentukan? Ini kita bukan teori, realita sendiri. Kita menghadapi realita, tidak berdaya melihat realita macam ini. Dan bahkan ada larangan pasti dari Tuhan, jangan memilih kematian. Harus serahkan kepada Allah. Boleh nggak kita beli begon? Nggak boleh. Beli tambang? Nggak boleh. Masang leher di kereta boleh nggak? Nggak boleh. Ini realita. Ibu-ibu, mau nggak kalau matinya melalui kanker serviks? Kalau kanker payudara, tabrak mobil, ketembak, ya mau mati orang. Ini kan realita. Dan kita tidak tahu apa yang jadi kodonya Allah, apa yang jadi kodarnya Allah, kecuali setelah terjadi. Jadi saya kira kodar dan kodar itu jadikan sebagai konsep supaya kamu jangan putus asa. Itu aja kok keren banget sih. Ya sudah, ngelawan priben, ngelawannya. Mau ya los mana, motor ya los. Nah, jadi kodar dan kodar itu sesungguhnya membuat kita hidup bisa nyaman. Apapun yang terjadi, kita nggak usah marah sama Allah, nggak usah menyesali. Ya udah, barangkali ini ketentuan, selesai. Jadi kalau orang yang tidak percaya qadar dan qadar itu hidupnya stres. Kalau gagal, waduh, kecewaan bukan main. Begitu ngeliat sawahnya kena kelowor, langsung pingsan yang galeng, bleng, lojot. Pulang-pulang nendang pintu, istrinya ditampar, anaknya ditendangi semuanya. Dasar badan melarat sekarang. Tapi kalau orang yang percaya qadar, ya sudahlah. Toh padi yang bikin Allah, keluarga bikin Allah, tanah-tanahnya Allah, yang bukan hujan juga Allah. Kita tidak berpendapat, ya sudah, bukan durung ya. Saya kira bagi saya, terlepas Anda percaya atau tidak, dengan Andanya yakin adanya qadar dan qadar, hidup Anda akan nyaman dan Anda akan bisa merasakan kebahagiaan. Oke?